Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Goswin. Kali ini saya akan menginformasikan program media belajar akuntansi, utamanya yang terkait dengan materi pedas, samaan dasar akuntansi, antraks, analisis transaksi untuk versi terbaru ya, versi terbaru. Sebentar lagi akan saya rilis. Yang versi lama itu ada kelemahannya, yaitu sulit untuk dimodifikasi oleh teman-teman guru, terutama teman guru yang keterbatasan pemahaman bahasa Excel, mungkin akan sulit untuk mengembangkan. Contohnya ini yang versi lama ya, ini yang versi lama yang saya kasih nama versi 2.1. Di sini kelemahannya bahasa programnya terlalu ribet ya. Jadi waktu itu saya buat, memang awalnya sih saya pakai sendiri, jadi mau ribet mau enggak itu yang tahu saya ya. Tapi setelah begitu banyak yang menggunakan ini, kok saya pikir teman-teman guru juga harus bisa memodifikasi ya. Kita coba ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi, supaya kekayaan kita di media belajar akuntansi semakin banyak. Contohnya ini ya, ini informasi di sini untuk jawaban yang belum benar, kemudian belum milih soal dan sebagainya, kan saya taruh di sisi kanan. Ini yang versi 2.1. Kemudian jawabnya masih menggunakan checklist. Padahal jawabannya kan cuma A, B, C, D, E. Nah, yang versi terbaru, yang versi yang saya perbarui, yang nanti akan saya rilis, itu jawabannya ditaruh di sini. Yang sini sama ya, untuk desain pemilihan soalnya sama di sini. Hanya saja pilihan jawabannya akan ditulis di sini. Lebih praktis ya, jadi nggak pakai checklist lagi, sehingga tulisannya akan tampak gede. Informasi saya taruh di bawah di sini. Jadi jika kalian sudah siap, silakan pilih soal ya, sama dengan di sini. Dan begitu milih, kalian belum menjawab, silakan baca transaksi dengan teliti dan segera menjawab. Baru kita jawab sini. Ya, jawab, misalnya saya jawab salah misalnya. Saya jawab salah, maka di sini muncul keterangan jawaban kalian masih salah. Coba baca ulang transaksinya atau lihat kembali penjelasannya di channel Guswin. Harus belajar ke sana ya. Ini sebagai ya untuk nambah-nambah viewer sajalah bagi anak-anak ya, bagi murid-murid yang barangkali ingin belajar secara mandiri di luar sekolah. Dan ketika jawabannya ini benar, maka yang terjadi begini, jawaban kalian benar, layak diberi apresiasi. Tonton terus channel YouTube Guswin. Nah, promosi lagi ya. Nah, sedangkan yang versi lama, yang versi 2.1, itu tampilannya hanya di sini, benar atau salah, benar atau salah. Jadi terlalu pendek ya. Terlalu pendek, tapi rumusnya jauh lebih ribet. Ini saya akan bongkar rahasianya ya. Ini saya tarik dulu. Nih, jadi rumusnya di sini. Untuk memunculkan informasi koreksi jawaban peserta di sini, saya harus melakukan pengujian di sini. Jadi pengujiannya, apakah jawaban di sini sama dengan kunci yang saya buat di sini. Ribet banget pokoknya. Saya menggunakan rumus CONIF di sini ya. CONIF itu membaca sel, apakah di baris sel ini ada tanda checklist. Jika iya, maka saya analogikan nilainya 1. Nah, karena checklistnya 2, nanti akan muncul 2 dan seterusnya begitu ya. Jadi kalau di sini saya tambah begini misalnya, nah di sini muncul 3. Kemudian ini nanti saya akan bandingkan dengan CONIF yang di sini dengan rumus di bawah ini. Pokoknya ribet lah, super ribet. Saya nggak yakin teman-teman yang nggak suka bahasa Excel bisa menduplikasi ini. Super ribet. Soal ditulis di sini. Ya, soalnya ditulis sini. Nanti teman-teman yang versi baru aja lah untuk diduplikasi, jangan yang ini ya. Terus soal ini akan dibaca di sini dengan menggunakan fungsi logika lookup ya. Jadi saya akan bertanya dulu, apakah di sini nomornya bukan 0. Nah, kalau bukan 0, maka akan ambil soal di sini dan seterusnya. Kalau ini 0,
Terjemahannya kan gini, jika ini 0 maka akan muncul tulisan soal. Jika tidak 0 berarti akan milih soal di bawah ini. Ini pakai fungsi lookup. Ya, ribet, super ribet ya. Nah, yang versi baru teman-teman, yang versi baru ini nggak ribet. Karena rumusnya yang ribet, panjang saya jadikan satu. Panjang banget ya sebenarnya, yang nggak juga bagi yang suka ya. Ini lihat nih, ini berapa baris ini? 2, 3, 4 baris. Jadi pertama saya mengujinya adalah apakah di sini 0. Kalau iya, maka di sini akan muncul seperti ini, di sini juga akan muncul. Ya. Jika tidak 0, berarti 1, 2, dan seterusnya, maka akan ada pertanyaan di sini. Pertanyaan ini saya ambil dengan fungsi lookup. Jadi kalau ini saya klik, di sini ada fungsi lookup. Sedangkan yang di bawah, karena ini untuk konfirmasi jawaban, pertanyaannya jika ini tidak 0, maka sistem akan membaca di sini apakah sudah dijawab atau belum. Kalau belum, ya misalnya ini belum, saya kosongi kan, maka muncul tulisan ini. Jika sudah tetapi salah, maka akan muncul keterangan seperti ini. Namun kalau benar, maka akan muncul keterangan begini. Nah, di sini juga saya beri keterangan, jawaban bisa saja nanti lebih dari satu. Cara nulisnya harus seperti ini. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi saya desain media akuntansi berbasis Excel ini sebenarnya cukup ribet, tetapi di versi kedua ini teman-teman nggak usah mikirin ini, rumus-rumus ini sudah saya kunci nantinya. Ini saya proteksi supaya tidak rusak, tidak berubah. Saya akan proteksi. Yang ini juga saya proteksi. Yang saya loskan itulah yang bisa diubah-ubah. Pertama adalah tempat menjawab. Yang kedua nomor ini karena digeser dengan fungsi ini. Oh ya, bagaimana cara membuat kayak slider ini ya, tombol perintah naik turun. Nanti di bahasan yang lain aja saya jelaskan. Nah, tugas teman-teman untuk menggandakan soal ini caranya adalah tulislah soal di sini semuanya ya. Ini maksimal 20, boleh kurang. Kalau kurang berarti di sini kosong nanti kan. Tulislah ini soal di sini. Silahkan cari di sumber-sumber buku. Saya menggunakan sumber dari bukunya Pak Ismawanto ya. Jadi ambil saja soal, taruh di sini, tapi langsung dikunci. Taruh di sini setelah semuanya ditulis, kunci. Setelah selesai ya semuanya soal, silahkan diuji dulu kuncinya udah benar belum. Yang jelas nanti yang tidak saya kunci, artinya tidak saya proteksi, bisa diubah oleh teman-teman adalah ini. Tapi jangan ya, saya proteksi aja. Nanti teman-teman kalau mau tahu passwordnya untuk mengedit, hubungi saya. Kalau ini nggak dikunci, nanti murid-murid tahu kuncinya. Gawat. Sebenarnya sih murid-murid yang malas itu bisa aja menggunakan ini dengan cara mengganti A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Nanti kan ketemu jawabannya benar. Cuman itu tidak mendidik. Murid saya selalu saya kasih motivasi, janganlah kamu hanya mengejar jawabanmu benar atau salah dengan mengganti A, B, C, D, E ini. Tapi cobalah difahami kenapa jawabannya itu. Nah, jadi setelah dia paham ini kan dia harus lari ke sini. Ya, karena soal tadi sama dengan soal di sini nantinya. Jadi soal yang muncul di sini dan di sini itu sumbernya adalah dari sini, dari sini. Jadi satu sumber, jadi setelah cakap atau terampil di pedas, di antraks, maka dia harus terampil di pedasnya. Di sini kan menulis angka-angka. Sama, yang ini juga versi yang terbaru ini rumusnya agak saya perbaharui ya. Awalnya jauh lebih ribet dan sekarang saya coba perbaharui. Ini saya bongkar habis ini rahasianya ya. Ini rumus membaca datanya itu kayak gini. Dia muncul di sini ada logika if dan seterusnya, lookup untuk membandingkan sel-sel yang ada di sini apa sama dengan sel yang ada di jawaban peserta. Jadi saya terjemahkan di bahasa ini. Untuk teman-teman yang senang Excel, insya Allah paham kok. Bagaimana model desain rumus atau program yang versi lama. Nanti untuk yang ini saya sembunyikan juga, teman-teman tidak usah udah rumus ya. Teman-teman tugasnya hanyalah mengunci supaya nggak rusak. Nanti kalau rusak, waduh, kasihan teman-teman harus minta lagi ke saya ya.
cara yang paling aman nanti setelah punya masternya ini, ketika mau desain ulang, namanya diganti aja dengan save as, ganti nama, kemudian silahkan diisi sendiri. Nanti passwordnya bisa minta ke saya, password untuk bongkar ini. Kembali ke versi lama. Ini tadi kan versi 2.2 ya, 2.2. Sekarang mari kita intip yang versi lama, materinya yang pedas ini, yang persamaan dasar. Ini kalau dibongkar rumusnya lebih ribet lagi. Ini sudah saya protek ya. Saya coba bongkar. Ini passwordnya, jadi harus buka password dulu untuk bisa membongkar isinya. Ini saya bongkar lagi. Rumusnya saya sembunyikan di sini. Pengolah datanya. Ini yang versi lama itu jauh lebih ribet ya teman-teman. Ini dulu saya buatnya sampai seminggu lebih. Kalau yang versi baru ini saya 2 hari kemarin saya otak-atik ya, alhamdulillah selesai. Pas tadi siang habis pulang Jumatan selesai. Hampir sama sebenarnya, cuma lebih simpel yang tadi. Mirip ya, mirip. Ini yang versi 2.1 yang lama. Yang baru nggak ada, yang ini udah saya buang. Ini ada rumusnya semua loh. If error bla 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 bla, if lookup dan seterusnya. Ribet. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan ini segera bisa saya rilis, termasuk soal latihannya untuk membantu anak-anak belajar secara mandiri, dan nanti bisa digunakan teman-teman ketika sudah ke kelas, ketemu anak-anak di kelas normal ya. Ini bisa dipakai di labcom ya, di laboratorium komputer, atau mungkin kalau anak-anak punya laptop bisa di-share aja ke anak-anak. Jadi sekali lagi, silahkan teman-teman kembangkan soal ini dengan input soal sendiri di sini dan menguncinya. Jangan lupa juga untuk yang pedas juga dikunci. Selesai bisa di-share ke anak-anak agar anak-anak belajar sendiri. Dan kita akan kaya dengan media. Dan insya Allah untuk yang versi 2.2 ini akan mudah dikembangkan oleh teman-teman guru sekalipun tidak terlalu mahir Excel ya nanti. Yang penting begitu udah selesai, kita ringkes, kita gulung ya, kita gulung. Jadi kan ini kunci ini tidak boleh nampak di anak-anak. Berarti ini harus digulung seperti ini. Gulung dari tepi ya, tepi banget itu digulung, kemudian diklik kanan, di sini ada hide ya, hidden ya, disembunyikan, udah hilang. Kemudian agar ini enak ada di tengah, kita klik di bagian pojok di sini, ambil di view, di sini ada freeze pane. Nah, seperti ini dia sudah tidak bergerak. Jadi kalau kita scroll ke atas bawah dia tidak bergerak. Ya, mungkin tampilannya bisa dikecilin sedikit, bisa penuh. Kalau besar nggak penuh, mungkin geser sedikit, ini bisa ya. Serah nanti. Terus berikutnya kalau sudah dianggap sudah oke, nggak perlu diedit lagi, soal dianggap sudah fix bisa dipakai. Jangan lupa untuk memproteksi sel-sel yang penuh rumus ini. Jadi ini rumusnya banyak juga kan. Ini harus diproteksi. Sekian rumusnya ya. Ini harus diproteksi dengan cara masuk ke review, kemudian di sini ada protect sheet. Silahkan tulis passwordnya di sini. Ini harus diprotek ya. Password yang dari saya nanti bisa diubah ketika teman-teman mengedit. Ini password dasar dari saya. Nanti bisa diedit. Dah kalau seperti ini, daerah tertentu yang terproteksi nggak bisa diketiki. Ada peringatannya kan. Kita hanya bisa ngetik di daerah ini. Ini bisa diedit, bisa diketik bisa. Tapi yang lain nggak bisa. Ini bisa ya. Yang terproteksi termasuk ini, di sini soal nggak bisa diapa-apakan. Aman, jadi nggak bakal rusak. Selamat menunggu jadwal share-nya ini. Kalau sudah siap nanti saya akan share. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di tutorial berikutnya, yaitu tentang pengembangan lagi akuntansi. Masih ada banyak ya teman-teman. Nanti saya akan sharing tentang jurnal, apa itu namanya? Bukan jurnal ya. Kertas kerja, worksheet. Itu bisa kita mainkan juga di Excel.
Terima kasih, sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.